Mari kita bahas satu persatu proses yang akan dilakukan di dalam pernikahan suku Sunda. Yang pertama ada narosan atau lamaran. Proses ini mewajibkan lelaki membawakan cincin belah rotan tanda ikatan. Selain itu, dalam acara ini dilakukan juga proses membawakan atau seserahan. Yang kedua ada ngebakan atau siraman. Ketika hari pernikahan sudah dekat, mempelai melakukan proses ngebakan atau siraman. Proses siraman ini dilakukan oleh mempelai wanita dengan tujuan menyucikan diri secara lahir dan batin. Dalam proses ngebakan ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu hal pertama adalah ngecakeun aisyah. Ini adalah prosesi di mana sang ibu menggendong mempelai perempuan secara simbolis dari kamar dan sang ayah membawakan lilin hingga ke tempat sungkeman. Yang kedua ada proses ngaras. Proses ini dalam mempelai wanita melakukan izin untuk sungkem dan mencuci kedua kaki orang tuanya. Yang ketiga ada mencampur air siraman. Air cucian kaki kedua orang tua tersebut kemudian dicampur dengan 7 macam bunga wangi yang biasanya disebut dengan bunga setaman. Yang keempat ada siraman. Calon mempelai wanita menuju ke tempat siraman sembari menginjak 7 helai kain yang sudah disiapkan. Siraman ini dimulai dengan urutan ibu, ayah, lalu para sesepuh keluarga mempelai wanita. Yang kelima ada potong rambut. Rambut yang dipotong hanya bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, rambut cinong, dan bodek. Setelah proses lamaran dan siraman selesai, sebelum akad nikah ada beberapa rangkaian yang perlu dilakukan. Mari kita simak rangkaian apa saja yang dilakukan sebelum proses akad. Proses selanjutnya adalah ngabangeuten. Proses ini adalah proses di mana utusan mempelai wanita menyebut calon mempelai pria. Mempelai pria diberikan kalung bunga melati oleh ibu mempelai wanita. Lalu dilanjutkan dengan upacara seserahan. Upacara ini, orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua calon pengantin wanita sambil membawa barang-barang keperluan pengantin wanita yang merupakan simbolis dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga wanita. Dengan didampingi oleh calon mertuanya, pengantin pria dibawa masuk ke ruangan akad nikah dan dipersilakan duduk di kursi yang telah disiapkan bersandingan dengan pengantin wanita. Yang selanjutnya dikerudungi tudung panjang yang berwarna putih. Ini melambangkan penyatuan dua insan yang masih murni lahir maupun batin. Upacara sungkem. Upacara sungkem yaitu upacara permohonan maaf kepada orang tua sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai ke perkawinan. Lalu dilanjutkan dengan upacara sawera. Pengantin didudukan di kursi sambil dipayungi dan diberikan beberapa nasihat oleh orang tua mereka. Sembari itu, dilakukan pelemparan beras, uang logam, potongan kunyit, dan permen. Barang-barang yang dilempar tersebut sebagai simbol atas kemakmuran, kejayaan, dan manisnya hidup berumah tangga. Nincak endog. Prosesi pernikahan adat Sunda selanjutnya adalah nincak endog. Dalam prosesi ini, suami menginjak telur hingga pecah dan sang istri kemudian membersihkan kaki sang suami. Proses ini sebagai simbol bahwa istri juga bertugas menasihati suaminya ketika salah, namun tetap dengan kerendahan hati dan tidak membentak-bentak. Setelah prosesi nincak endog, dilanjutkan dengan prosesi huap lingkup, di mana kedua pasang orang tua menyuapi pengantin secara bergantian. Ini melambangkan tidak ada perbedaan antara kasih sayang terhadap anak dan menantu. Selesai kedua pasang orang tua menyuapi pengantin secara bergantian, pengantin melaksanakan betot bakakak, yang mana pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh. Simbol dari tahap pernikahan adat Sunda ini adalah rezeki yang diterima harus dinikmati bersama-sama. Tibalah prosesi adat Sunda yang terakhir, yaitu mapak pengantin, di mana pengantin diarahkan menuju ke pintu seberang pelaminan untuk melaksanakan upacara adat ini yang dipimpin oleh kilengser dan penari. Simbol dari mapak pengantin ini adalah menggambarkan dari kedatangan seorang raja dan ratu yang akan bersanding di singgasana.